Bagaimana jika anggota utama Avengers tidak pernah terbentuk? Itu dia tajuk utama yang coba diangkat dari realitas alternatif di episode ketiga What If kali ini. Detail apa saja yang kita dapatkan? Variant, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih peringatan spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menonton series What If episode ketiga ini. Ada banyak kejutan yang dimunculkan dari realitas alternatif ini. Apa saja itu? Sama seperti judul yang diangkat, bagaimana jika bumi kehilangan pahlawan terbaiknya. Di episode kali ini, The Watcher mengajak kita untuk menyaksikan salah satu realitas alternatif yang terjadi ketika hal tersebut memang benar-benar terjadi, di mana Nick Fury sedang berusaha untuk mengumpulkan Avengers melalui program Avengers inisiatifnya. Ditetapkan dalam hitungan waktu seminggu dimulai dari hari Senin. Nick Fury yang merupakan direktur dari S.H.I.E.L.D. bersama dengan salah satu agennya Natasha Romanoff alias Black Widow menemui Tony Stark yang berada di toko donat trendy untuk membahas mengenai Avengers inisiatif. Kala itu Tony Stark sudah mengalami keputusasaan akibat kondisinya yang terus memburuk akibat pengaruh inti palladium dari arc reaktornya. Ketika Romanoff mencoba untuk menyuntikkan penangkal lithium dioksidanya, Tony Stark tiba-tiba jatuh ke lantai dan akhirnya tewas. Kejadian ini membuat Romanoff akhirnya ditahan, mengikuti protokol dari S.H.I.E.L.D. Namun, Nick Fury membantunya untuk membebaskan diri dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Di hari Selasa, Phil Coulson mencoba menghubungi Nick Fury untuk mengabarkan mengenai palu misterius yaitu Mjolnir yang ditemukan di New Mexico di sebuah gurun. Di malam hari, S.H.I.E.L.D. akhirnya mengumpulkan pasukannya untuk mengamati Mjolnir tersebut dengan membentuk perimeter. Dan tiba-tiba seorang penyusup yang tidak dikenal memasuki wilayah tersebut untuk mencoba mengambil Mjolnir. Nick Fury lalu berusaha menahan Clint Barton agar tidak membidik penyusup tersebut. Namun secara tidak sengaja, Nick Fury malah melakukannya dan membunuh penyusup tersebut. Setelah diketahui ternyata penyusup itu adalah Thor. Akibat kejadian tersebut, Barton pun akhirnya dikurung. Fury sendiri berusaha mengetahui apa yang sedang terjadi, namun ketika berniat menginterogasi, dia malah menemukan Clint Barton tewas dalam selnya. Di hari Rabu, Natasha Romanoff akhirnya tiba di Culver University. Dia bertemu dengan Betty Ross untuk melakukan observasi terhadap jarum suntik yang membunuh Tony Stark. Akhirnya ketahuan kalau ujung dari jarum suntik tersebut telah dihancurkan oleh sebuah benda kecil. Setelah itu, Nick Fury menghubungi Romanoff untuk memberi kabar mengenai Clint Barton yang telah tewas, yang tentu saja membuat Natasha Romanoff terpukul dan bersedih. Menyadari anggota Avengers inisiatif tersisa hanya dua, yaitu Romanoff dan Bruce Banner, maka Romanoff berusaha untuk menyelamatkan Bruce Banner. Namun tiba-tiba saja Thaddeus Ross dan pasukan militer tiba di kampus tersebut, menembak Bruce Banner yang menyebabkannya malah berubah menjadi Hulk. Pertarungan antara Hulk dan pasukan militer yang dipimpin oleh Thaddeus Ross akhirnya terus berlangsung. Namun tiba-tiba tubuh Hulk malah menjadi semakin membengkak dan meledak. Kembali ke New Mexico, Loki dan pasukannya akhirnya tiba di pangkalan S.H.I.E.L.D. berusaha untuk membalas dendam atas kematian Thor. Dengan menggunakan Casket of Ancient Winters, Loki menyerang para personil S.H.I.E.L.D. Namun, Fury dan Sif akhirnya meyakinkan Loki untuk menghentikan serangannya dan melakukan diplomasi. Loki akhirnya memberikan tenggat waktu kepada Nick Fury sampai pagi untuk menemukan pelaku pembunuhan Thor. Di malam hari, Romanoff tiba di Virginia dan dia berusaha mengakses file Avengers inisiatif melalui sebuah komputer yang sistemnya terkunci. Akhirnya, Romanoff menghubungi Phil Coulson untuk menggunakan kata sandinya hingga dia menemukan bahwa ada seorang agen S.H.I.E.L.D. yang telah meninggal 2 tahun sebelumnya justru telah mengakses file database tersebut pada hari Selasa. Romanoff lalu menghubungi Nick Fury untuk memberitahu bahwa Hope adalah kuncinya, dan sesaat setelahnya Natasha Romanoff pun akhirnya tewas diserang oleh seseorang yang tidak terlihat. Dengan demikian, ada 5 Avengers yang telah tewas dan tentu saja menghambat upayanya untuk membentuk Avengers inisiatif. Nick Fury pun lalu mengambil pager lamanya namun memutuskan untuk tidak mengaktifkannya, lalu mengatur pertemuannya dengan Loki di hari Kamis pagi. Nick Fury mengunjungi makam Hope Van Dyne, di mana di sana dia akhirnya bertemu dengan Hank Pym yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 5 Avengers inisiatif sebelumnya. Hank Pym ternyata sebenarnya marah kepada Nick Fury yang telah mengeksploitasi Janet Van Dyne untuk merayu Hope agar bisa bergabung dengan S.H.I.E.L.D. dan akhirnya justru menewaskannya. Inilah yang membuat
membuat Hank Pym akhirnya menggunakan suit Yellow Jacket lalu mengakses file database Avengers Initiative dan membunuh semua target yang akan dijadikan sebagai The Avengers oleh Nick Fury, mulai dari Tony Stark, Clint Barton, Thor, sampai kepada Bruce Banner dan juga Natasha Romanoff. Hank Pym lalu berusaha menyusut untuk membunuh Nick Fury, namun sayang ternyata pemimpin S.H.I.E.L.D. tersebut bisa memberikan perlawanan dan pada akhirnya cukup mengejutkan melihat Nick Fury bisa menggandakan dirinya menjadi jauh lebih banyak dan akhirnya ketahuan kalau ternyata yang membantu Nick Fury untuk menghadapi Yellow Jacket yang di dalamnya adalah Hank Pym adalah Loki. Setelah Hank Pym dikalahkan, Loki akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama lagi di bumi, lalu melakukan perjalanan ke markas PBB dan mengumumkan kekuasaannya atas seluruh umat manusia. Sementara itu, upaya Nick Fury untuk membangun Avengers Initiative ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Dia akhirnya melakukan perjalanan dengan menemukan lokasi Steve Rogers yang tertidur di dalam es dan telah menghubungi Carol Danvers alias Captain Marvel dengan menggunakan pagernya. Ada begitu banyak referensi dari MCU yang seperti biasa dihadirkan oleh series What If ini. Namun, yang pertama yang patut untuk kita bahas mengenai karakter yang dimunculkan di dalamnya, yang mana hampir semuanya sebenarnya kembali diperankan oleh orang yang sama, kecuali ScarJo tidak kembali dalam series ini. Dia digantikan oleh Lake Bell yang pernah menyuarakan karakter Poison Ivy dalam series animasi DC, Harley Quinn. Lalu Tony Stark juga tidak kembali diisi suaranya oleh Robert Downey Jr., melainkan Mike Winger, yang mana dia juga pernah melakukannya dalam Avengers Assemble, Spider-Man, Guardians of the Galaxy, sampai kepada Marvel Future Avengers. Betty Ross suaranya diisi oleh Stephanie Panisello yang menggantikan Liv Tyler, dan untuk General Thaddeus Ross suaranya diisi oleh Mike McGill menggantikan William Hurt. Episode ini dibuka dengan baris kalimat dari Nick Fury yang mengatakan, "There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if they could become something more." Ini sebenarnya merupakan sebuah callback dan referensi yang diambil dari film The Avengers, di mana di series ini Romanoff memotong baris kalimat dari bosnya itu. Sebuah jokes yang bagus untuk mengingatkan kita ke film The Avengers tadi. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if they could become something. Lalu kita dibawa bernostalgia dengan film Iron Man kedua, di mana Nick Fury dan Romanoff menemui Tony Stark di toko Randy's Donut. Tony Stark yang duduk di lubang donat milik toko tersebut, lalu adegan di restoran tersebut, semuanya adalah scene yang sama yang dipakai dari film Iron Man kedua. Perbedaan utamanya adalah Stark di sini tewas. Setelah itu ada beberapa art keren yang sebenarnya menggambarkan beberapa momen penting yang diambil dari fase ke-1 MCU. Dimulai dari Tony Stark alias Iron Man yang menghadapi Whiplash, lalu Hulk dan helikopter yang kemungkinan ini adalah adegan klimaks dari film The Incredible Hulk, dan bahkan bisa jadi juga merupakan penghormatan untuk film Hulk yang dibintangi oleh Eric Bana. Lalu ada juga adegan yang diambil dari film Thor dan film The Avengers, termasuk adegan ketika Hulk menghabisi God of Mischief alias Loki. Penyajian gambar-gambar tersebut juga diikuti dengan soundtrack yang kembali memasang theme song dari The Avengers. At least, that's how things played out in one universe. Karakter The Watcher yang suaranya diisi oleh Jeffrey Wright juga menjelaskan bagaimana Stark berjuang menghadapi sisi jahatnya, Inside and Out. Sebenarnya ini merupakan referensi dari usaha Iron Man untuk terbebas dari kecanduannya terhadap alkohol yang diceritakan dalam buku komik Marvel yang juga beberapa kali diadopsi oleh Marvel Cinematic Universe ke dalam film live action. Berpindah ke scene berikutnya yang diambil langsung dari film Thor dan juga merupakan post-credit scene Iron Man kedua yang memperlihatkan Mjolnir yang akhirnya mendarat di bumi. Dalam film Thor menyusup ke lokasi perimeter yang dibentuk oleh S.H.I.E.L.D. untuk mengambil kembali Mjolnir, di mana di sana dia diawasi oleh Hawkeye alias Clint Barton yang bersiap untuk membidiknya dengan panahnya. Perbedaannya, dalam series What If ini, Barton malah secara tidak sengaja dipengaruhi oleh Yellow Jacket untuk membidik panah tersebut hingga membunuh sang God of Thunder. Romanoff sendiri akhirnya ditahan setelah menerima tuduhan sengaja membunuh Tony Stark. Dengan terpaksa mereka harus mengikuti protokol dari S.H.I.E.L.D. di mana Black Widow diangkut untuk diinterogasi oleh Crossbone yang dalam series ini kembali disuarakan oleh Frank Grillo. Nah, menurut dia, pria yang akan menginterogasi Natasha Romanoff di sini adalah Pierce. Tentu saja ini merupakan referensi untuk karakter Alexander Pierce yang diperankan oleh Robert Redford. Dia terungkap sebagai pemimpin S.H.I.E.L.D. yang nantinya dijadikan plot twist di mana Pierce ternyata merupakan agen mata-mata dari Hydra yang menyusup ke S.H.I.E.L.D. Dalam versi live action, kehadiran Redford ini dimulai di fase kedua, yaitu di Captain America The Winter Soldier. Namun dalam series What If ini, karakter Alexander Pierce rupanya sudah dipastikan ada di fase pertama.
Pada saat Romanoff sedang diangkut, kita juga bisa melihat salah satu karakter yang tidak asing yang diperankan oleh Callan Mulvey di versi live actionnya, yaitu Jack Rollins, yang merupakan tangan kanan dari Crossbones. Ketika Romanoff melumpuhkan seluruh agen S.H.I.E.L.D. di mobil tersebut, saya melihat ada dua referensi di situ. Yang pertama adalah referensi ke series WandaVision, di mana Darcy Lewis yang diangkut untuk menuju ke perimeter SWORD berusaha memecah keheningan. Kemudian yang kedua adalah referensi untuk Captain America di Winter Soldier dalam adegan lift ketika Steve Rogers berhasil melumpuhkan seluruh agen Hydra, yang juga dimulai dari keheningan. Di perimeter S.H.I.E.L.D. yang mengawasi Mjolnir yang jatuh di bumi, dalam versi live action, perimeter tersebut dipimpin oleh Phil Coulson. Tentu saja dengan komando Nick Fury, yang mana Nick Fury tidak hadir dalam film tersebut kecuali di post-credit scene. Namun, di episode ketiga ini, posisi Phil Coulson tersebut digantikan oleh Nick Fury langsung. Di MCU, Clint Barton akhirnya diketahui memiliki keluarga yang diperlihatkan dalam film Avengers Age of Ultron. Nah, di episode ketiga What If ini, fakta tersebut lebih duluan terungkap ketika Nick Fury memberitahu Phil Coulson bahwa Hawkeye tidak akan melakukan bunuh diri karena dia memiliki istri dan anak. Barton had a wife and kids. If he was gonna go, it wouldn't be willingly. You think he was murdered? Cukup masuk akal karena dalam film Avengers Age of Ultron, Clint Barton pernah mengatakan bahwa Nick Fury lah yang membantu untuk menjaga keluarganya ketika bergabung dengan The Avengers. Dan inilah buktinya, Nick Fury memang mengetahui keluarga Clint Barton. Yeah, well, Fury helped me set this up when I joined. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di Culver University, di mana dua love interest dari Bruce Banner dipertemukan. Kita tahu Betty Rose merupakan love interestnya Bruce Banner dalam komik dan juga dalam film The Incredible Hulk. Meskipun memang hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Barulah dalam film Avengers Age of Ultron, love interest dari Bruce Banner tersebut kini beralih ke Black Widow alias Natasha Romanoff. Dalam versi live action, kedua karakter ini tidak pernah bertemu sampai akhirnya series What If episode ketiga melakukannya. Di lokasi ini, Romanoff menemukan seragam Stanley's Pizza, yang mana sebenarnya ini merupakan tempat Bruce Banner bekerja sambil berlindung dari pihak berwenang dalam film The Incredible Hulk. Selain callback, Stanley's Pizza ini juga merupakan Easter egg yang juga dihadirkan di film The Incredible Hulk, yang merupakan plesetan dari Stanley dan akhirnya bisa dianggap sebagai salah satu penampilan cameo dari Stanley dari series What If ini. Romanoff akhirnya memaksa Banner untuk keluar dari persembunyiannya dan bahkan mengancamnya. Terlihat wajah malu-malu dari Banner sambil memperingatkan, "That's probably not gonna work out for anyone." Nah, baris kalimat ini tentu saja merupakan baris kalimat yang sama ketika mereka pertama kali bertemu di MCU di babak awal film The Avengers. Are you here to kill me, Miss Romanoff? Because that's not gonna work out for everyone. No. Adegan ikonik kembali diulang dan dipoles dalam series What If ini ketika Bruce Banner dan Natasha Romanoff berjalan di koridor kaca di Culver University. Beralih ke Loki yang akhirnya tiba di bumi untuk membalas dendam atas kematian Thor. Loki meminta Nick Fury dan pasukan S.H.I.E.L.D. untuk berlutut di hadapannya. Baris kalimat yang sama yang juga pernah terlontar dari mulutnya di Jerman dalam film The Avengers. Menarik untuk disimak, di timeline ini terjadi dua perbedaan khusus dengan versi live actionnya. Di sini harusnya Odin Allfather masih berada di Odin Sleep, dan karena Thor sudah tewas, maka Loki memang sudah dipromosikan untuk menjadi putra mahkota Asgard, Crown Prince of Asgard. Ada satu hal menarik lainnya, di mana di sini akhirnya dia memperkenalkan dirinya sebagai King of Jotunheim yang sah, yang mana itu juga berarti bahwa Loki telah menemukan jati dirinya sebagai putra dari Laufey. Tapi perbedaannya di sini dia belum membunuh ayah biologisnya tersebut. Dengan demikian, Loki sekarang punya kesempatan untuk membunuh Odin pada saat sedang tertidur di Odin Sleep, yang mana kesempatan ini tidak akan pernah didapatkan dengan mudah ketika Thor masih hidup di Marvel Cinematic Universe. Di antara barisan pasukan yang dibawa oleh Loki ke bumi, terlihat di belakang di kejauhan sosok The Destroyer yang merupakan villain yang dihadapi oleh Thor dalam film pertamanya. Selain The Destroyer, Loki juga ditemani oleh Lady Sif dan The Warriors 3. Oh iya, di sini Loki kembali diisi suaranya oleh Tom Hiddleston, sementara Lady Sif juga kembali diisi suaranya oleh Jamie Alexander. Menariknya lagi, di sini Loki tidak menggunakan scepter, melainkan Casket of Ancient Winter, salah satu peninggalan Jotunheim yang sempat terlihat dalam film Thor dan Thor Ragnarok. Dengan demikian, artinya Loki berhasil mencuri casket ini dengan maksud barangkali untuk membalas Thor. Satu adegan menghibur lainnya dihadirkan dalam series ini ketika Romanoff berusaha mengakses file Avengers Initiative. Untuk mengaksesnya, dia membutuhkan kata sandi atau password, dan Phil Coulson lah yang tepat untuk dihubungi. Sisi hiburannya adalah password dari komputer tersebut. Hashtag Steve.
I Heart Steve 0704. Wow. Tentu saja ini adalah lelucon yang diambil dari The Avengers bahwa Phil Coulson sebenarnya merupakan penggemar berat dari Captain America dan angka 0704 sebenarnya merupakan hari ulang tahun Steve Rogers di MCU, yaitu tanggal 4 Juli. Setelah berhasil membuka komputernya, Romanoff akhirnya menemukan serangkaian file yang merupakan personil dari S.H.I.E.L.D. Mereka adalah Phil Coulson, Nick Fury, Maria Hill, Alexander Pierce yang sebelumnya tadi kita sempat bicarakan, serta ada Janet Van Dyne yang merupakan istri dari Hank Pym yang mengorbankan dirinya pada saat sedang melakukan operasi S.H.I.E.L.D. pada tahun 1987. Setelah seluruh kandidat di Avengers-nya tewas, Nick Fury akhirnya mempertimbangkan untuk memanggil Carol Danvers menggunakan pagernya yang telah di-upgrade oleh Danvers di ending film Captain Marvel. Sebenarnya ini juga menjadi satu petunjuk yang selama ini dipertanyakan oleh fans. Kalau memang ada Captain Marvel, kenapa Nick Fury tidak memanggilnya pada saat terjadi invasi Chitauri? Di momen ini, Nick Fury memang hampir melakukannya, namun kembali mengurungkan niatnya setelah menemukan sebuah celah dan petunjuk dari Romanoff tentang pelaku sebenarnya yang membunuh seluruh kandidat di Avengers-nya. Sampai akhirnya berakhir kepada konfrontasi antara Nick Fury dan Hank Pym yang terlihat menjadi gila dan mengungkap bahwa dia adalah Yellow Jacket. Menurut penjelasan Nick Fury, putri dari Hank Pym dan Janet Van Dyne, yaitu Hope yang diperankan oleh Evangeline Lilly di MCU, terbunuh dalam misi S.H.I.E.L.D. di Ukraina di sekitar Odessa. Sepertinya ini juga merupakan sebuah callback untuk film Captain America The Winter Soldier, di mana Black Widow mengingat pertemuan dengan Winter Soldier. Romanoff memberitahu Steve Rogers bahwa dia ditugaskan untuk menyelamatkan seorang insinyur nuklir dari Iran, namun The Winter Soldier muncul dan membunuh ilmuwan tersebut. Nah, di series What If ini, sepertinya posisi engineer atau insinyur tersebut digantikan oleh Hope Van Dyne yang gagal diselamatkan oleh Black Widow dan membuat Hank Pym marah besar dan menaruh dendam kesumat kepada Nick Fury. Dan tentu saja ini melahirkan teori bahwa yang membunuh Hope Van Dyne di episode ketiga ini sebenarnya adalah The Winter Soldier alias Bucky Barnes. Yellow Jacket sendiri sebenarnya di MCU dipakai oleh Darren Cross dan terdapat perbedaan mendasar di kedua desainnya. Di sini, Hank Pym mengenakan Yellow Jacket dengan helm yang justru lebih mirip dengan helm milik Ant-Man. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar karena Yellow Jacket di MCU sebenarnya dimodifikasi oleh Darren Cross. Sementara somehow di satu titik di episode ketiga ini justru Hank Pym melakukan penelitiannya sendiri dan menemukan suit yang sama dengan Yellow Jacket namun dengan model helm yang serupa dengan Ant-Man. Untuk sekedar diketahui saja bahwa sebenarnya Hank Pym dalam komik juga merupakan pemegang mantel pertama untuk Yellow Jacket, di mana secara tidak sengaja dia menjatuhkan beberapa botol yang berisi cairan kimia yang begitu dia hirup malah membuatnya berubah dan mengalami krisis kepribadian. Dan akhirnya dia secara resmi mengambil persona Yellow Jacket dan mengaku telah membunuh Hank Pym dan melamar Janet Van Dyne. Hank Pym akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Nick Fury yang berhasil menggandakan dirinya, namun terungkap ternyata itu adalah trik tipuan yang digunakan oleh Loki. Tentu saja ini adalah sebuah callback di mana Loki juga pernah melakukan trik ini untuk melumpuhkan Thor. Setelah misi balas dendamnya selesai, akhirnya Loki bisa kembali mewujudkan glorious purpose-nya untuk menguasai Midgard alias bumi. Namun perbedaannya, ini adalah versi alternatif di mana di garis utama waktu MCU, Loki membutuhkan bantuan pasukan Chitauri yang dipinjamkan oleh Thanos. Sementara di sini, karena dia merupakan Crown Prince of Asgard setelah kematian Thor, maka tentu saja dia tidak membutuhkan Chitauri. Tapi, kini dia sudah memiliki pasukan Asgard yang bisa dia perintah. Buktinya kita bisa melihat begitu banyak pesawat Skiff yang melayang di sekitar Menara Eiffel di Prancis. Sementara Nick Fury hanya bisa menyesali kematian kandidat di Avengers-nya. Di setiap peti mati tersebut disematkan logo untuk masing-masing pahlawan, termasuk Black Widow yang juga menggunakan logo jam pasir yang sama dalam adegan pemakaman di ending film Black Widow. Kematian mereka tidak menghalangi niat Nick Fury untuk meneruskan Avengers inisiatifnya dan akhirnya dia menemukan Steve Rogers dengan shield-nya dan berupaya untuk mencairkannya. Dan ternyata Nick Fury juga telah menggunakan pagernya untuk memanggil Carol Danvers yang tiba-tiba muncul di belakangnya dengan bertanya "Where's the fight?" yang merupakan callback terhadap post-credit scene film Captain Marvel ketika dia akhirnya merespon panggilan Nick Fury yang telah lenyap menjadi debu akibat snap Thanos dengan menanyakan "Where's Fury?" kepada Natasha Romanoff. Ending film ini sebenarnya menyimpan potensi The Avengers yang jauh lebih besar dengan bergabungnya dua Captain America dan Captain Marvel. Yang satunya adalah Captain yang beroperasi di bumi, sementara yang satunya adalah Kapten yang menguasai kosmik. Bagaimana kelanjutannya kita belum tahu, tapi yang jelas mudah-mudahan ada kelanjutan dan kira-kira Avengers apa yang akan terbentuk, siapa kira-kira yang akan menjadi anggotanya. Nah, itu dia beberapa detail yang menarik dan kita temukan dalam series What If episode ketiga ini. Kalau kalian menemukan detail
detail-detail lainnya yang mungkin terlewatkan, silahkan jangan ragu untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.